Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran yang selanjutnya, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah membaca basmalah, kita akan membuka buku tema lagi, masih buku tematika tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran yang pertama. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Manusia juga tentu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Hal itu dicirikan dengan tumbuh menjadi lebih tinggi, lebih besar, dan lebih berat. Tidak hanya tubuh, pengetahuan, kemampuan, dan emosi manusia pun mengalami perkembangan. Kita lihat di gambar, di situ ada gambar bayi, tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, dan menjadi tua. Itu yang dinamakan dengan perkembangan, dari kecil menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, dan menjadi lebih besar lagi. Pertumbuhan dan perkembangan diantaranya dipengaruhi oleh faktor keturunan, gizi makanan, dan olahraga. Makanya kita kan sering disuruh untuk berolahraga karena itu akan menjadi faktor utama pertumbuhan. Kalau kita sering olahraga, tubuh kita akan menjadi lebih tinggi, lebih sehat, dan lain sebagainya. Apakah kalian hari ini sudah olahraga? Nah, nanti di materi ini akan ada sedikit gerak-gerak, sedikit olahraga yang nanti kalian bisa lakukan di rumah. Pertumbuhan dicirikan dengan pertumbuhan dicirikan dengan pertambahan berat badan dan pertumbuhan ukuran atau tinggi badan. Ketika baru lahir, bayi berukuran kecil dengan berat badan yang ringan. Bayi kemudian mengalami pertumbuhan hingga berat badan dan tingginya bertambah. Dari kecil itu bayi setelah dilahirkan tubuhnya ringan, tapi semakin lama dia akan mengalami pertumbuhan sehingga berat dan tingginya bertambah. Selain mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya berat dan tinggi badan, manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Contohnya, ketika baru lahir, bayi hanya bisa menangis. Seiring bertambahnya usia, kemampuannya juga semakin bertambah. Misalnya, pada umur 1 tahun, dia sudah bisa merangkak dan mulai belajar berjalan. Dari bayi, merangkak, berjalan, nanti bisa berlari, bisa main sepeda, bisa main layang-layang, dan bisa main sepak bola. Itu yang dinamakan dengan bertambahnya kemampuan dalam perkembangan. Nah, kini ku tahu pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya makanan bergizi, faktor keturunan orang tua, waktu istirahat, olahraga, dan rekreasi. Jadi kalian walaupun di rumah tetap harus istirahat yang cukup, olahraga,
terus makanannya juga bergizi dan lain sebagainya. Langsung ke halaman 49. Ayo beraktivitas. Nah, manusia mengalami pertumbuhan pada tinggi dan berat badannya. Manusia juga mengalami perkembangan pada kemampuan anggota tubuhnya. Pada kaki dari tidak bisa berdiri hingga bisa berdiri, berjalan dan berlari. Begitu pula pada perkembangan kemampuan tangannya, dari hanya bisa bergerak hingga telapak tangannya dapat memegang benda ringan. Bahkan saat anak-anak sudah dapat mengangkat tas sekolahnya yang lebih berat. Kegiatan gerakan tangan dengan kuat atau lemah dapat dipraktikkan dengan gerakan tari. Cobalah kamu lakukan kegiatan tari dengan gerakan berikut. Nah, sekarang kita akan mencoba gerakan tari. Kalian sambil menirukan ya di rumah. Dalam menarik kupu-kupu ada gerakan tangan kuat dan lemah. Ayo lakukan sambil bernyanyi. Nomor 1, gerakan pertama, kedua tangan diluruskan ke bawah. Seperti di gambar itu ada seorang anak perempuan, tangannya ke bawah lurus. Kemudian diayun lembut ke atas sampai siku tangan menekuk. Diayun ke atas sampai siku tangan menekuk. Terus lakukan gerakan beberapa kali, lakukan dengan pasanganmu di rumah. Di rumah ada adik bisa, ada ibu bisa, ada bapak bisa. Yang nomor 2, gerakan kedua tangan diluruskan ke bawah, masih ke bawah ya. Kemudian angkat kedua tanganmu lurus ke atas. Pertemukan kedua tangan di atas. Nah, atas, pertemukan kedua tangannya. Kemudian turun kembali kedua tanganmu. Apakah kamu dapat merasakan perbedaan kedua gerakan tersebut? Gerakan mana yang merupakan gerakan lemah dan mana gerakan yang kuat? Nah, dari situ kalian nanti bisa membedakan mana gerakan yang lemah, mana gerakan yang kuat. Yang nomor 1, apa yang nomor 2. Nanti kalian bisa membedakan setelah kalian melakukan percobaan di rumah ya. Yang ayo beraksi. Cobalah kamu ciptakan sendiri gerakan tari berikut. Rasakanlah gerakan tangan yang kamu lakukan. Nomor 1, orang berjalan dengan tangan melenggang. Dengan santai ya, berjalan dengan santai. Yang kedua, petani mencangkul. Gerakan petani mencangkul. Yang ketiga, pemburu memanah. Nah, gerakan memanah. Yang keempat, coba kalian lakukan. Ada orang wanita berdandan di depan cermin. Yang laki-laki tidak usah, nggak apa-apa ya. Yang perempuan coba kalian nanti lakukan gerakan seorang wanita berdandan di depan cermin dan rasakanlah gerakan tangan yang kamu lakukan. Di situ kalian disuruh merasakan gerakan tangan yang kamu lakukan lebih berat atau lebih ringan, yang manakah yang lebih berat dan yang mana yang lebih ringan. Di halaman 50, ayo belajar. Berlatih menari dapat meningkatkan perkembangan, kemampuan, dan kekuatan gerak tubuhmu. Kamu pun dapat meningkatkan perkembangan kemampuanmu berhitung dengan berlatih matematika. Kamu sudah berlatih kemampuan menjumlah bilangan ribuan dengan susun ke bawah tanpa teknik menyimpan. Sekarang, ayo coba berlatih penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan. Namun, berikut akan diberikan contoh terlebih dahulu menjumlah dengan susun ke bawah tanpa menyimpan untuk mengingatkanmu. Contoh yang pertama,
penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 5.423 ditambah 1.254. Di situ ada ribuan, ratusan, dan puluhan. Yang kita hitung nanti dari belakang terlebih dahulu. 3 ditambah 4. Kita susun dulu ya sebelumnya. Kita susun dulu. 5.423 seperti di halaman 50 disusun dijumlahkan 5.423 ditambah 1.254. Yang kita jumlah dari yang belakang dulu. 3 ditambah 4 sama dengan 7, 2 ditambah 5 sama dengan 7, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi 5.423 ditambah 1.254 sama dengan 6.677. Masih di halaman 50 yang ayo berlatih. Jumlahkanlah bilangan berikut. Yang nomor 1 sampai nomor 10 kalian kerjakan ya. Anak-anak, kalian juga nanti mengerjakan di halaman 51 yang ayo lakukan dan ayo berlatih di halaman 52. Oke, selamat mengerjakan. Sekian dari Bu Nurmi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa setelah mengerjakan kita membaca Alhamdulillahirobbilalamin.